apa yo? Saya. You, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Meet with me anymore with Miss Susan in Easy English. Oke guys, pada video pembelajaran kali ini Miss akan memberikan suatu materi berdasarkan pengalaman mengajar Miss baik di sekolah maupun di tempat bimbingan belajar yang Miss adakan di rumah Miss sendiri. Baik, kebanyakan ketika Miss menanyakan bahasa Inggrisnya, oke, apa bahasa Inggrisnya kamu melihat aku? Kebanyakan yang menjawab you, look, I. Karena katanya I itu artinya salah. Atau misalkan I itu artinya saya. Atau misalkan Miss bilang apa bahasa Inggrisnya, mereka melihat kita. Mereka itu bahasa Inggrisnya they. Melihat itu look, kita itu we. They look, we. Guys, itu salah. Baik, dalam video pembelajaran kali ini Miss akan membahas mengenai pronoun atau kata ganti. Baik, kita lihat slide yang ada di pinggir Miss ini. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pronoun. Pronoun itu apa sih? Pronoun itu adalah kata ganti. Lihat baik-baik ya guys slide-nya. Nah, kata ganti itu seperti apa? Seperti yang pernah Miss jelaskan di part 2, yaitu kata ganti itu seperti saya, kamu. Kalau dalam bahasa Inggris I, you, we, they, itu untuk menggantikan nama dari seseorang. Nah, kata yang seperti kita sudah belajar dari SD bahwa saya itu bahasa Inggrisnya I, kamu, you, kita, we, itu ditempatkan untuk di awal kalimat atau ketika subjek. Nah, bagaimana ketika kata ganti tersebut bertempat pada ketika objek seperti ini? Ketika objek, atau objek itu apa? Ya, objek itu adalah kata yang disimpan setelah kata kerja. You, look, I. Kamu melihat saya. Salah, karena kata ganti I itu berada di belakang kata kerja, maka saya di sana sebagai objek. Nah, bagaimana kata ganti ketika dalam posisi objek? Jadi, sebelum Miss terangkan lebih lanjut mengenai table ini, nah Miss akan ingatkan dulu I artinya apa? Ayo, saya. You, kamu. We, kita. They, mereka. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Dan it, itu untuk benda tentunya. Baik, kita lihat di slide yang ada di pinggir Miss ini, yaitu ketika objek. Ketika subjeknya I, ketika I berada dalam posisi subjek, maka ketika posisi objek I berpindah atau berubah menjadi me. Lalu you, bisa dilihat you ketika berubah posisi sebagai objek, maka you berganti menjadi you lagi. Nah, kalau you nggak berubah ya guys ya, you tetap you. Ketika we berubah menjadi us, dan ketika they berubah menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, dan it tetap it. Oke, kita lihat contohnya. Nah, bisa dilihat di sini. You love me. Miss di sini memberikan warna, subjek menggunakan warna biru dan objek menggunakan warna merah. Kita lihat, perhatikan baik-baik di sini. Baik, you love me. You itu artinya kamu menyukai atau mencintai saya. Saya di sana berposisi sebagai objek. Jadi bukan you love I lagi, tapi you love me.
Lalu bagaimana dengan kamu menyayangi kita? You love us. We love them. They love her. She love him. Jadi untuk kata ganti yang menjadi atau yang berada di posisi objek itu berubah, tidak menggunakan I, we, they lagi, tapi berubah posisinya menjadi objek. Oke, jadi itu kata ganti. Ketika kata ganti yang biasanya kita hafal yang merupakan subjek berubah menjadi objek. Oke guys. Yang selanjutnya ada kata ganti lain selain itu, yaitu kita lihat. Nah, ini subjek tetap, Miss membubuhkan tetap subjek di sini I, you, we, they, he, she, it. Tapi yang kita pelajari adalah possessive adjective. Possessive adjective itu apa sih? Possessive adjective itu yaitu kata kepemilikan yang menunjukkan sebuah benda itu adalah milik kita. Ya, jadi contoh misalkan bukuku, atau misalkan bukumu, atau buku mereka. Kalau misalkan di bahasa Inggris kan secara secara pas bahasa Inggrisnya itu apa? Bukuku. Mungkin di bahasa Inggris kan book I. Benar gak sih? Dan itu pun salah guys. Bagaimana yang benarnya? Nah, untuk yang benarnya bukuku. Nah, ku di sana menggunakan possessive adjective. Oke. Nah, possessive adjective dari ku atau aku yang kata dasarnya adalah I menggunakan my. Bukuku jadinya my book. Jadi bukan book my ya. Jadi dibalikin kata benda itu di belakang ya setelah possessive adjektifnya itu. Jadi kata bendanya dikebelakangkan dan yang menunjukkan yang possessive adjektifnya itu yang menunjukkan ku, kata ganti itu ada di depan. Jadi kita lihat contohnya. Nah, I bring my bag. Bisa dilihat di sini. My bag tentu saja artinya tasku. You bring your bag. Your bag artinya tasmu. Ingat-ingat, atau tasmu, atau tas milik kamu. Nah, diingat-ingat ya guys. Jadi bukan tasmu itu bukan bag you, tapi your bag. Menggunakan possessive adjective. Lalu bisa dilihat lagi, their bag. Their bag artinya apa yo? Ya, artinya itu adalah tas mereka atau tas milik mereka. Lalu her bag. Her bag itu apa? Tas dia perempuan atau tasnya kalau di bahasa Indonesia. Lalu his bag. His itu kalau subjeknya dari he berarti he itu dia laki-laki. His bag. Tasnya dia laki-laki untuk dia laki-laki. Oke guys. Nah, jadi itu untuk bentuk kepemilikan. Baik. Nah, lalu yang selanjutnya bisa dilihat. Oke, masih ada kata ganti lain yang juga sama menunjukkan kepemilikan, yaitu possessive pronoun. Oke, apa sih bedanya possessive pronoun itu dengan yang tadi? Kalau yang tadi bentuk kepemilikannya harus menempel dengan kata bendanya. Bendanya harus diikutkan. Contoh kalau misalkan tasku, berarti tasnya harus disebutkan lagi. Contoh misalkan my bag. Nah, bagnya itu harus disebutkan. Misalkan I bring my bag, aku membawa tasku. Tapi dalam possessive adjective ini bendanya tidak usah disebutkan. Jadi bisa diartikan milikku, milikmu, milik mereka, milik kita. Jadi mungkin saja orang yang kita ajak berbicara itu sudah mengetahui maksud dari kepemilikan itu bendanya benda apa. Jadi kalau misalkan ada handphone, si lawan bicara kita itu tahu bahwa kita itu menunjuk this is my handphone.
boleh disebutkan. Tapi kalau handphonenya tidak mau disebutkan, karena si lawan bicara kita tahu kita sedang memegang HP dan mau menunjukkan ini adalah tas kita. Ini adalah handphone kita. Jadi ini sudah saja kita cukup this is mine. Ini milikku. Oke guys, bisa dipahami? Nah, bisa dilihat. Saya, berarti mine, milik saya. Yours, milikmu. Ours, milik kita. Theirs, milik mereka. His, milik dia laki-laki. Atau bisa disingkat kalau bahasa Indonesia menjadi miliknya sambil nunjuknya ke cowok atau ke laki-laki. Dan hers, miliknya atau milik dia perempuan, nunjuknya pasti harus ke dia perempuan guys. Dan its, milik itu untuk benda. Oke guys, bisa dipahami? Oke, jadi kita lihat contohnya sekarang. Nah, bisa dilihat di sini. I bring mine. Aku membawa milikku. Milikku, tidak disebutkan bendanya. You bring yours. Kamu membawa milikmu. We bring theirs. Kita membawa milik mereka. They bring hers. Mereka membawa miliknya. Nyahnya ke siapa? Kita lihat hers itu lurusnya ke she, berarti milik dia perempuan. Lalu she bring his. Dia membawa miliknya. Nyahnya his itu untuk dia laki-laki. Oke guys, jadi bisa dipahami? Oke. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Untuk yang ingin bertanya atau yang request materi selanjutnya, silahkan komen di bawah ini ya guys ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe-nya. Oke, like and share. Semoga bermanfaat. Karena khairunas anfa'ahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk umat lainnya. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman share video ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang lainnya, juga tentu saja untuk Miss, karena Miss akan menjadi lebih semangat dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Okay, see you later and finally goodbye. Don't forget always watch this video and subscribe. Okay guys, goodbye.